Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilik Murni Mustamiah, guru agama Islam. Saat ini sedang berkolaborasi dengan DKV, materi tentang cabang iman. Selanjutnya, silahkan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dan dalam rangka tugas kolaborasi antara pendidikan agama Islam dengan DKV, kami akan mempresentasikan salah satu materi dari agama Islam, yaitu cabang iman, dan lebih spesifiknya yaitu malu. Selamat menyaksikan. Kita langsung mulai saja ke pengertiannya. Pengertian malu. Malu itu apa sih sebenarnya? Jadi, malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela sehingga mampu terhindar dari dosa dan maksiat. Baik itu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, alam sekitar, maupun yang berhubungan dengan diri sendiri. Malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan hal-hal yang rendah atau yang kurang sopan. Agama Islam memerintahkan pemeluknya memiliki sifat malu karena dapat meningkatkan akhlak seseorang menjadi lebih tinggi. Orang yang tidak memiliki sifat malu, akhlaknya tuh akan rendah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Dari sini pasti muncul pertanyaan, hubungan sikap malu dengan iman itu apa sih? Jadi sifat malu itu tidak dapat dilepaskan dari iman guys, karena malu merupakan salah satu cerminan dari iman. Iman itu kan memiliki 77 cabang ya. Nah, salah satunya itu namanya malu. Hal ini perlu kita cermati dan menjadi perhatian bersama. Mengapa Rasulullah SAW secara eksplisit menyebut kata malu bukan perilaku yang lain? Jawabannya, tentu ada hal prinsip yang harus kita perhatikan. Malu menjadi landasan utama sehingga jika seseorang tidak mempunyai rasa malu, otomatis imannya tidak benar. Oleh karena itu, sikap malu harus terus dipelihara, terpaku dengan kokoh di setiap sanubari muslim dan harus menjadi identitas. Selanjutnya ada keutamaan malu. Keutamaan malu itu terdiri dari 3, yaitu 1. Malu selamanya mendatangkan kebaikan. Karena malu merupakan sifat terpuji, maka malu tidak ada kejelekannya sedikit pun. Semua yang dihasilkan dari sifat malu adalah kebaikan. Karena malu jika tidak melakukan kebaikan, tugas, dan tanggung jawab. Rasulullah bersabda, malu itu baik selamanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, malu itu menjadi akhlak para nabi dan rasul. Karena dalam Islam, akhlak yang paling utama adalah sifat malu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari ungkapan kenabian, yang pertama adalah jika engkau tidak malu berbuat kehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kepada orang-orang yang memiliki rasa malu. Karena malu sebagian sifat yang disukai Allah. Maka dia yang memiliki surga ialah mereka yang memiliki sifat malu. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Rasulullah bersabda, malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga. Dan perkataan kotor bagian dari tabiat kasar dan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hikmah dan manfaat dari bersifat malu, yaitu 1. Jiwanya menjadi tentram, tenang, dan damai. Yang kedua, nama baiknya akan selalu tercium dengan harum. Yang ketiga, terpelihara kehormatan dan martabat dirinya. Yang keempat, disegani orang lain karena harkatnya. Izin menjawab pertanyaan dari Farhan, kelompok 4. Bagaimana contoh sikap malu yang sesuai dengan ajaran Islam? Yang pertama adalah malu ketika rumah atau pakaian kotor. Yang kedua, malu kepada Allah jika tidak mengerjakan ibadah sholat. Yang ketiga, malu ketika tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yang keempat, malu ketika melakukan hal-hal maksiat. Yang kelima adalah malu ketika tidak mampu mengendalikan emosi. Yang keenam, malu untuk berbohong. Izin menjawab pertanyaan dari Raya
dari kelompok 2. Bagaimana Islam mengajarkan perlunya menjaga rasa malu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan hubungan sosial, pakaian, dan perilaku. Dalam Islam, jaga rasa malu atau haya sangat ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan dalam hubungan sosial. Ini mencakup berinteraksi dengan sopan dan menghormati batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam hal pakaian, Islam mendorong untuk berpakaian sopan, menutup aurat, dan tidak berpakaian secara mencolok atau vulgar. Dalam perilaku, menjaga rasa malu berarti menghindari perilaku yang tidak pantas atau memalukan baik di depan orang lain maupun di tempat pribadi. Ini semua bertujuan untuk menjaga kehormatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, serta untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Menjawab, Raihan bertanya, mengapa dikatakan bahwa rasa malu merupakan bagian dari iman? Islam menempatkan budaya rasa malu sebagai bagian dari keimanan seseorang. Yang beriman pasti memiliki sifat malu dalam menjalani kehidupan. Orang yang tidak memiliki rasa malu berarti seseorang bisa dikatakan tidak memiliki iman dalam dirinya meskipun lidahnya menyatakan beriman. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda pernah menyebut bahwa malu adalah sebagai bagian dari iman. Artinya, malu merupakan salah satu budi pekerti yang dituntut oleh Islam untuk dimiliki oleh setiap pemeluknya. Perkenalkan, nama saya Masya Farila dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Kakak. Bagaimana Islam memandang perbedaan antara malu yang sehat dan malu yang berlebihan? Boleh disertakan dengan contohnya satu saja. Dalam Islam, malu yang sehat dianggap sebagai bagian dari iman dan merupakan sifat yang mendorong individu untuk menjaga martabat diri, menghormati norma-norma agama, dan mematuhi etika yang diajarkan oleh Islam. Nah, contoh malu sehat yaitu ketika seseorang memilih untuk tidak berbicara dengan kasar, menutup aurat, dan memakai pakaian sopan, kepatuhan terhadap ajaran Islam. Nah, sebaliknya, malu yang berlebihan bisa mengarah pada perilaku yang menghambat seseorang dari melakukan kewajiban atau kebaikan karena takut akan pandang orang lain. Contoh malu berlebihan misalnya, seseorang mungkin terlalu malu untuk bertanya tentang agama di depan orang, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk belajar dan memperdalam pengetahuannya. Ini dianggap berlebihan karena Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan tidak membiarkan rasa malu menghambat proses pembelajaran tersebut. Saya Putri Salsabila, saya izin menjawab pertanyaan dari Riri. Mengapa dikatakan bahwa rasa malu merupakan bagian dari iman? Rasa malu dianggap sebagai bagian dari iman dalam Islam dikarenakan ia mencerminkan kesadaran individu terhadap norma-norma moral dan spiritual yang ditetapkan oleh agama. Ketika seseorang memiliki rasa malu, itu menunjukkan bahwa ia peduli terhadap pandangan Allah dan orang lain terhadap tindakannya. Kesadaran hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan keinginan untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, rasa malu menjadi indikator penting dari kekuatan iman seseorang dan kesadaran spiritualnya. Saya Dr. Yani Rahman izin menjawab pertanyaan anak. Apa sih pentingnya kita sebagai umat muslim untuk memelihara atau menjaga rasa malu kita? Jawabannya, pentingnya kita memelihara rasa malu dalam Islam ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, rasa malu membantu menjaga kesucian dan moralitas individu karena mendorong untuk menghindari perilaku yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, rasa malu dapat memotivasi orang untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan hormat terhadap diri sendiri serta orang lain, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Dan ketiga, rasa malu merupakan bagian dari karakter yang dihargai dalam Islam, yang membantu membangun pribadi yang kuat dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.